Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai, selamat datang di P3 Podcast Para Puan. Perkenalkan, nama saya Sinta Safa dengan NIM belakang 065. Perkenalkan, saya Siti Saratipo dengan NIM belakang 072. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan di teman-teman, yaitu beban ganda yang dihadapi perempuan sebagai ibu rumah tangga dan juga pencari nafkah. Di era modern saat ini semakin banyak nih perempuan yang harus mengemban dua peran sekaligus, mengurus rumah tangga dan juga bekerja untuk mencari nafkah. Nah, beban ganda ini bukanlah sesuatu yang mudah dan seringkali juga membawa tantangan tersendiri yang mempengaruhi kesejahteraan fisik dan juga mental mereka yang menghidupi kehidupan sehari-harinya. Nah, dalam video kali ini kita akan berbincang juga dengan salah satu teman kita juga nih. Bisa perkenalkan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bumi Sita Putri. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2021. Aku seorang feminis. Halo. Meskipun Kak Bonbon ini bukan yang memiliki ataupun mengalami beban ganda tersebut, tetapi kita bisa nih menjadi pengamatan dan pendapat juga yang berharga dari pendapat Kak Bonbon tersendiri. Langsung saja kita mulai podcast P3. Kak Bonbon, kita mau berbincang-bincang nih dengan Kak Bonbon. Sebelum lebih jauh, apa sih yang terlintas dari pikiran Kak Bonbon mengenai beban ganda ini yang dihadapi perempuan sebagai ibu rumah tangga dan juga pencari nafkah? Kalau aku sih ya menilainya beban ganda yang dialami perempuan pada saat ini ya karena ada beberapa faktor. Karena yang pertama itu mungkin juga beban ganda itu kan atau yang biasa disebut double burden. Nah, itu tuh merupakan andil seorang perempuan entah itu di ranah domestik, bahkan di ranah luar domestik, di ranah sosial masyarakat. Beban ganda yang dialami perempuan ini sebenarnya nggak tiba-tiba jadi takdir mereka, tapi kayak karena memang misalnya perempuan ini juga ada faktor ekonomi, ada faktor sosial, faktor budaya, dan lain sebagainya. Akhirnya perempuan ini mau nggak mau menjalani beban ganda karena fungsi reproduksi perempuan kan berbeda ya sama laki-laki. Nah, akhirnya itu juga yang menjadikan perempuan ini punya beban ganda. Ya, Kak Bun, berarti beban ganda yang dialami perempuan itu juga karena berbagai faktor ya, Kak Bun? Iya benar. Kalau dari pandangan Kak Bun nih, apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam perempuan menjalani beban ganda ini? Kalau menurut aku tantangan seorang perempuan dalam menjalani beban ganda ya beban gandanya itu sendiri. Karena kayak misalnya nih perempuan menjalankan beban ganda karena faktor ekonomi misalnya. Artinya kan dia harus mencari kerja, tapi dia juga nggak melepaskan peran domestiknya itu loh. Kadang kan karena ada faktor budaya patriarki ini, akhirnya adalah pandangan bahwa perempuan ini wajib gitu dalam ranah domestik, kayak tugasnya mencuci piring, mencuci baju, beres-beres, ngurusin anak, bahkan mengurus rumah tangga itu adalah kewajiban seorang perempuan. Tapi di samping itu juga dia harus bekerja gitu. Jadinya kan artinya ada penambahan beban di punggung perempuan, kan dia harus menanggung beban domestik yang katanya wajib, terus dia juga belum lagi harus mencari nafkah di luar sana gitu. Itu sih yang tantangan terberatnya ya si beban gandanya itu sendiri kan. Kalau di lingkungan sekitar Kak Bonbon nih, ada nggak sih orang yang menjalani peran ganda tersebut dan seperti kata Kak Bonbon ataupun
mencari nafkah di luar gitu. Dan nggak jarang juga mungkin ya dalam proses seorang perempuan mencari nafkah itu adalah label-label negatif yang kayak menggampangkan perempuan gitu. Terus juga ada satu lagi, dia itu dosen aku. Si dosen aku ini dia kebetulan juga seorang single mom dan anaknya lumayan banyak. Tapi menurut aku beban ganda yang dihadapi sama beliau ini justru nggak bikin dia berat gitu loh. Justru dia enjoy dengan beban ganda yang dia hadapi ini, karena mungkin memang dari dirinya kali ya, dia kayak emang udah pengen jadi independent woman gitu. Jadi anaknya banyak, dia tampil di masyarakat, dia bahkan tampil terjun ke ranah politik gitu. Itu keren sih karena nggak capek itu. Berarti istilahnya itu kalau misalkan dengan ganda perempuan itu perempuan harus sudah bisa gitu ya, di lingkungan apapun, di ranah apapun perempuan harus sudah bisa gitu nggak Bu? Kalau misalnya ya tepatnya kayak gitu sih, tapi aku mau nambahin lagi paling sih kayak beban ganda itu kan artinya ketika seseorang punya porsi nih buat melakukan satu pekerjaan, satu perannya dia, tapi ditambahkan dengan satu peran lagi. Dengan penambahan satu peran itu dia nggak melepaskan peran yang lain gitu. Paling kalau misalnya perempuan ini mau meringankan bebannya mereka ya nggak bisa. Paling dengan cara meringankannya itu dengan cara peran substitusi. Jadi kayak perempuan ini misalnya punya pekerjaan rumah tangga, pembantu rumah tangga ya, punya asisten rumah tangga kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Nah, itu. Tapi kan tetap aja kan nggak melepaskan peran dia lah sebagai pengatur rumah tangga gitu. Jadi perempuan itu yang memiliki beban ganda, dia tuh harus bisa mengurus rumah tangganya, mengurus juga dia memiliki peran nih di lingkungan sosial, di lingkungan politik seperti itu, penambahan perannya. Kalau misalkan begitu berarti kan perempuan punya banyak peran nih, dan apakah dalam rumah tangga dia jadi lebih dominan ya kalau menurut? Karena kan kalau misalkan laki-laki ya mungkin sekarang itu banyak laki-laki yang sudah mau nih membantu pekerjaan rumah tangga, tapi masih banyak juga laki-laki itu yang enggan lah membantu pekerjaan rumah tangga. Kalau dibilang lebih dominan sebenarnya ini sih yang jadi pandangan negatif ketika perempuan ini mau berkarir di luar. Kayak misalnya kalau misalkan perempuan berkarir di luar itu dia dibilangnya melupakan perannya dia, melupakan kodratnya dia, melupakan tugasnya dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Sedangkan kalau laki-laki berkarir di luar itu dia dibilangnya keren, laki-laki bertanggung jawab. Tapi kalau perempuan dibilangnya menelantarkan rumah tangga, ya menelantarkan anak, istri yang gak baik gitu kan. Tapi sebenarnya kayak dominasi perempuan ketika dia menjalankan beban ganda ya nggak ada dominasi menurutku ya, karena ya dominasi bagaimana atau dia juga menjalankan dua peran sekaligus yang ada itu nambah berat. Karena ketika misalnya perempuan ini mencari nafkah gitu di luar atau dia pengen ada andil lah di ranah masyarakat, tapi kan peran dia di ranah domestik ini, peran dia sebagai kayak ibu rumah tangga itu tuh orang-orang tuh nggak melupakan. Jadi kayak itu tuh seolah-olah bukan peran gitu loh, di rumah tangga tuh bukan peran, itu tuh kayak itu pekerjaan permanen lu sebagai seorang perempuan, ibaratnya gitu kasarnya. Jadi dominasi seperti apa yang kira-kira ditakutkan oleh seorang laki-laki? Ya dengan adanya pro kontra seperti itu jadi kayak menambah perempuan tuh peran perempuan tuh berat gitu ya kayak ada nggak sih Kak menurut Kakak gitu kayak perubahan kebijakan apa atau ada kebijakan yang lain gitu yang membuat dan untuk diperlukan juga untuk mendukung perempuan-perempuan yang mengalami dan memerankan peran ganda tersebut gitu Kak? Karena kan memang tadi sudah dipaparkan gitu kan ya, bahwa peran perempuan tuh sangat berat gitu ya. Kalau misalkan kita bertanya soal kebijakan, mungkin nggak spesifik ke beban ganda perempuan, tapi ada nih kebijakan yang memang ini mendukung perempuan, kayak menginklusivitaskan perempuan
perempuan. Kayak misalnya ada undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, karena kan ketika ini linear juga kan, ketika seorang perempuan ini berkarir di luar, perempuan ini nggak jarang dia mendapatkan pelecehan atau hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia pekerjaan, karena ada loh istilah kayak gini, bahwa keamanan laki-laki itu diciptakan oleh laki-laki sendiri, tapi keamanannya perempuan diciptakan oleh kita semua bersama, antara laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan ini walaupun kayak korban kekerasan seksual ini nggak cuma perempuan, tapi kan perempuan jadi kaum yang rentan gitu loh untuk mengalami kekerasan seksual. Jadi paling ada payung hukum soal undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Terus juga ada undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Karena mungkin itu juga kan perempuan kaum yang rentan lah dalam menghadapi kekerasan, apalagi dalam rumah tangga gitu. Paling itu sih. Terus juga misalnya ketika menjalani beban ganda ini kan ada yang dilandaskan sama faktor ekonomi. Nah ternyata dalam ranah KDRT ini nggak cuma kekerasan secara fisik aja, tapi secara mental juga. Terus kayak misalnya aku nih istri gitu, tapi aku nggak dikasih nafkah selama 6 bulan, nah itu juga bisa masuk ke dalam kekerasan. Jadi ya itu adalah perlindungannya gitu. Kalau misalnya perempuan ini mau menjalani beban ganda dengan landasan ekonomi gitu. Terus juga kebijakannya itu kalau di ranah politik mungkin ini bukan kebijakan yang melindungi ya, tapi lebih ke ya ini mengajak perempuan lah, mengangkat perempuan supaya dia punya peran, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tentang Undang-Undang Pemilihan Umum. Nah di undang-undang ini ngejelasin nih kalau ketika partai politik mau masuk ke ranah legislatif, nah itu harus ada tuh keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Nah terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 nih, kan berarti partai politik harus ada keterwakilan perempuan nih 30%. Sebenarnya kalau dari pandangan akun itu lika-liku perempuan seperti apa sih di ranah politik? Karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan ranah politik itu kan ranah yang cukup berat gitu, cukup sensitif bagi semua orang. Terus juga 30% bagi perempuan, 30% keterwakilan perempuan itu sebenarnya masih cukup kecil gitu ya teman-teman ya, karena 70% itu masih laki-laki, masih belum proporsional lah. Jadi lika-likunya sebenarnya seperti apa sih kak perempuan? Apakah sekarang perempuan itu memang banyak yang udah mau masuk ke ranah politik atau masih ada yang segan gitu? Iya, menurut aku kan kalau di undang-undang pemilu ini kan ada tuh keterwakilan perempuan sebanyak 30%, dan memang dominasi laki-laki masih lebih banyak. Cuman pada kenyataannya 30% ini pun masih belum terpenuhi secara penuh lah. Jadi gimana ya kita mau nambahinnya pun, karena bahkan kuota 30% ini nggak terpenuhi secara masif gitu loh sama perempuan. Mungkin faktor utamanya ya yang dihadapi perempuan ketika mau masuk ranah politik, ya mereka mikir-mikir lagi, karena kan ranah politik ini cukup sensitif dan berat ya buat perempuan, dan politik ini identik sama laki-laki, karena katanya pemimpin ini harus laki-laki lah. Bahkan ada kan beberapa daerah yang kayak menolak lah kalau misalnya pemimpin mereka itu perempuan, karena katanya perempuan ini nggak boleh memimpin, harusnya laki-laki yang memimpin. Lagi-lagi balik lagi ke doktrin agama itu. Terus juga paling tadi kecenderungan perempuan buat dapat kekerasan seksual, karena dia kan adalah kaum yang rentan kan juga. Terus juga dalam hal pengambilan keputusan, kadang kayak walaupun perempuan udah berhasil masuk nih ke ranah politik, ke ranah pemerintahan, tapi kenyataannya dalam pengambilan keputusan ini perempuan ini sering diragukan, kayak
intelektual perempuannya itu intelektual perempuan itu bahkan lebih besar daripada laki-laki gitu loh. Bahkan secara intelektual perempuan bisa lebih cerdas daripada laki-laki. Cuma lagi-lagi adalah stigma jelek kayak gitu. Kenapa ya laki-laki itu selalu melabeli perempuan dengan hal mereka nih bawa perasaan dan lain sebagainya. Menurutku ketika kita masuk ke ranah politik ya profesional aja gak sih, kayak nggak perlu lah ada plot-plotan kayak ini perempuan ini laki-laki, dia harus setara. Jadi kan itu bikin perempuannya minder juga gak sih? Justru perempuan itu kalau misalkan mengambil suatu keputusan pertimbangan itu justru banyak banget ya Kak Bondon, karena harus mikirin berbagai macam hal juga. Iya, kayak kadang namanya di politik itu kan ada tuh namanya political will. Jadi segala macam keputusan itu ya namanya negara kita haruslah yang menguntungkan mereka. Jadi kadang kebijakan-kebijakan yang mengarah ke perlindungan gender itu seringkali diabaikan. Kayak misalnya kemarin di DPR itu ada kan perempuan, ada tuh lah kebutuhan pokok lah di DPR itu, kayak misalnya banyak lah entah itu apa gitu ya. Nah di berbagai macam kebutuhan pokok itu kayak itu ada list-listnya kan, nanti listnya dibikin terus juga diajukan, barulah itu ditaruh lah buat kebutuhan anggota-anggota di sana. Ternyata kebutuhan pokok perempuan semacam pembalut aja diganti jadi korek kuping. Karena ini kenapa ya, menurutku pembalut itu penting kan, bukan hal yang nggak penting, tapi bahkan perempuan pun tidak bisa menyuarakan tidak bisa menyuarakan keinginan mereka, kebutuhan mereka. Bahkan pembalut itu kan kebutuhan ya, itu malah diganti sama korek kuping. Itu kan aneh ya, karena pembalut itu penting. Itu paling. Jadi mau dimanapun perempuan ini masih ada lah sering diremehkan kayak gitu. Padahal ketika kita masuk ke dunia politik ya itu fair aja, seorang dipilih berdasarkan integritasnya aja, nggak perempuan, nggak laki-laki. Selama masyarakat itu melihat mereka cocok dan itu jadi hal yang baiklah menurut mereka seseorang ini, ya itu bisa lah dipilih, nggak perempuan nggak laki-laki gitu. Jadi dalam masuk ke ranah politik ini ya integritas yang diperlukan, nggak karena perempuan atau laki-laki. Kalau misalkan aku sebenarnya kuota 30% itu apakah memang sudah cukup atau sebenarnya masih kurang? Karena kan perempuannya sebenarnya yang dari kita kelompok yang rentan itu dan harus dilindungi juga oleh semua orang seperti yang kita berkatakan. Nah, kalau misalkan cuma 30% kuotanya untuk perempuan berpartisipasi, itu sebenarnya cukup atau kurang sih ya Bun? Dan juga ada di beberapa partai politik pun untuk 30% itu hanya bayangan saja gitu. Jadi kayak tidak Sekedar mengisi iya, nah kuota. iya, sekedar mengisi suara gitu maksudnya. Jadi kayak Oh iya, ngerti. Jadi kayak tadi pertama aku bilang, sebenarnya kuota 30% ini kalau mau dibilang setara ya nggak setara, karena kan angkanya juga beda ya, kayak 70-30. Tapi balik lagi ke realitasnya aja. Bahkan untuk terpenuhinya kuota 30% ini pun perempuan enggan maju gitu. Kayak misalnya mereka punya bangku sebanyak 50 orang lah, ternyata yang maju cuma 25 orang, bahkan 15 orang doang. Keterwakilan 30% itu seringnya nggak terpenuhi, bahkan semakin tahun itu semakin berkurang. Kan kita juga bertanya-tanya kenapa, apakah perempuan ini semakin ragu atau gimana. Terus juga akhirnya ketika parpol ini kan banyak ya caranya, akhirnya ketika untuk memenuhi kuota 30% ini mereka nih memilih calon yang emang yang penting memenuhi syarat formal aja gitu. Akhirnya dipilihlah secara asal-asalan. Ini maksudnya bukan karena perempuan nggak cocok ya, tapi kan kita ngerti lah politik kayak gimana. Jadi yang penting masuk aja gitu loh. Yang penting dia perempuan dan dia mau masuk politik, paling itu jadi kayak
aku cukup sama teman-teman aktivis, paling kayak kita sering ngadain kajian atau kayak kita ikut aksi, kita meramaikan campaign perempuan dan lain sebagainya, terus juga ikut dalam penyuluhan kekerasan seksual. Dan menurut aku itu udah cukup, karena aku juga nggak yakin sama diri aku ketika aku masuk ke dunia politik, apakah aku akan tetap idealis gitu, ataukah aku akan terbawa arus politiknya. Justru aku nggak, aku lupa tujuanku ketika masuk politik itu misalnya untuk apa gitu kali. Jadi kayaknya nggak dulu kan. Kamu ini kan sering melakukan campaign gitu ya, kajian-kajian tentang perempuan. Kalau misalkan tingkat partisipasinya gimana sih Kak Bonnie dari perempuan sendiri? Apakah kaum perempuannya sendiri itu tuh sebenarnya aware gitu tentang beban perempuan, kekerasan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan seperti itu Kak Bonnie? Apakah memang masih ada perempuan tuh yang oh ya udahlah bukan aku ini yang ngalamin gitu kan? Kalau menurutku partisipasi perempuan mungkin kayak partisipasinya kalau di ranah kampus sendiri ya, di ranah kampus sendiri itu ya udah lumayan aware lah, tapi masih belum banyak. Jadi paling yang aware itu ya mereka-mereka yang mungkin organisasi atau mereka-mereka yang ikut-ikut kegiatan di luar lah. Jadi ya masih belum terlalu masif. Kita butuh angka yang lebih tinggi dari sekadar itu, tapi kayak misalnya untuk awareness perempuan sendiri soal kekerasan seksual itu udah masif nih, udah lumayan masif. Kayak perempuan nih, nggak perempuan aja sih ya, perempuan dan laki-laki ini yang jadi korban KS ini udah sadar, udah tahu kayak mereka nih harus ngadu kemana. Oh ternyata di kampus ini ada satgas loh, ada satgas PPKS. Oh ternyata kalau misalnya kita mengalami kekerasan secara online bisa loh kita ngadu gitu, dan kita nggak perlu takut dijudge dan sebagainya, kayak gitu paling. Terkait kepedulian publik ya terhadap perempuan juga kan, programnya ibu atau perempuan kan memang nantinya bakal menyusui gitu ya, Melahirkan dan juga menstruasi. apakah ada gitu ruang-ruang untuk hal-hal tersebut, apakah memang masih tabu gitu di dalam dunia pekerjaan gitu? Kalau misalnya untuk cuti melahirkan, mungkin beberapa perusahaan udah menyediakan ya cuti melahirkan, tapi cuti pasca melahirkan, mengurus anak itu tuh kayaknya masih jarang, dan itu masih tetap diusahakan lah kebijakan-kebijakan seperti itu. Tapi kan kalau misalnya kita berkaca sama negara-negara maju tuh ya, mereka tuh udah menyediakan loh bahkan menstruasi, kan karena menstruasi sakit banget ya, dan fungsi reproduktivitas perempuan itu adalah mutlak gitu loh. Jadi kayaknya menurutku pemerintah ini harus bisa ngasih ruang aman lah buat perempuan, ruang aman dan nyaman gitu. Karena kan hal-hal yang seperti itu kan merupakan hak dasar seorang manusia ya, entah itu perempuan atau laki-laki, untuk disediakannya ruang aman dan nyaman sama pemerintah gitu. Jadi harusnya bisa lebih ini lagi sih, karena kan kebijakan-kebijakan soal hak-hak perempuan di ranah pekerjaan itu masih kurang. Masih tabu gitu, padahal kan itu kan ya hak kita gitu, nggak perlu ditabuin gitu. Jadi kan jadi hal-hal kayak gitu juga kayak jadinya malah perempuan jadinya minder gitu, jadi kayak masih belum apa sih ya, jadi perempuan tuh pede ya, masih belum pede untuk melakukan itu gitu, jadi masih halang-halang. Iya, bahkan kayak misalnya nih, aku kan pernah kerja ya, terus kayak temen kerjaku tuh kalau misalnya mereka haid nih, mereka menstruasi, terus mereka beli pembalut. Nah mereka tuh kenapa harus diumpetin sih pembalutnya? Kayak itu kan hal yang biasa aja ya. Aku mikirnya kenapa harus diumpetin, malu kan? Lah malu kenapa? Itu kan ini loh apa namanya manusiawi, dan itu ya emang udah hak kodratnya seorang perempuan untuk menstruasi. Dan harusnya, dan ketika menstruasi kan sakit banget nih, ada beberapa orang yang ketika menstruasi ini benar-benar sampai bahkan ada yang pingsan. Laki-laki nih mandangnya ih lebay banget sih, cuma kayak gini-gini doang gitu kok dibesar-besarin. Sakit ya menstruasi itu, sakit banget.
karena kalian termasuk eligible lah, bisa lah kalian masuk ke ranah-ranah masyarakat, kalian bisa berpartisipasi, bisa proaktif dalam politik, dalam hal-hal lain gitu, nggak cuma di pekerjaan domestik aja. Tapi kalau memang kalian memilih itu kan kalau dalam pernikahan mah itu kesepakatan bersama aja ya. Tapi menurutku kalau kalian yang mau lebih dari itu, kalian pede aja gitu, karena perempuan dan laki-laki itu secara hak itu sama. Jadi tetap perjuangkan apa yang mau kalian perjuangkan. Terus juga kalau harapan buat masyarakat, harapan kepada masyarakatnya itu, karena kan upaya kesetaraan gender ini kan gak akan bisa berhasil kalau misalnya hanya dilakukan sama perempuan aja kan. Jadi aku mengajak semua laki-laki, semua instrumen masyarakat lah, laki-laki, perempuan, supaya ikut andil dalam gerakan feminisme ini, karena laki-laki bahkan punya peranan yang besar dalam gerakan feminisme, karena kan laki-laki jadi tokoh utama dalam gerakan feminisme itu sendiri kan. Terus juga buat pemerintah, semoga payung hukumnya bisa lebih ditegaskan lagi dalam pengaplikasiannya, maupun payung hukum yang belum disahkan kayak rancangan undang-undang PPRT, terus juga undang-undang TPKS yang bahkan sampai saat ini belum ada peraturan turunannya. Itu kan sangat disayangkan ya, kita udah memperjuangkan undang-undang TPKS sampai saat ini, tapi bahkan ketika disahkan peraturan turunannya belum ada, jadi belum bisa dijalankan. Dari awal dibentuk sampai dengan sekarang gak ada kasus yang bisa diselesaikan pakai undang-undang TPKS, karena bingung, karena undang-undang turunannya gak ada. Paling ada satu doang, itu satu pun aku belum baca sih kasusnya, tapi dia bisa diselesaikan pakai undang-undang itu. Jadi untuk pemerintah coba bisa lebih aware lagi soal gender, soal kaum rentan kayak perempuan, dibikin lagi payung hukumnya, ditegaskan lagi dalam implementasinya. Itu sih paling. Jadi kesimpulan kali podcast hari ini adalah bahwa peran gender perempuan merupakan bagaimana perempuan mengalami dua peran, ini peran di dalam rumah tangga ataupun domestik, dan juga peranan di ranah lingkungan sosial maupun politik. Ada peran gender perempuan ini merupakan bagian dari perempuan untuk menciptakan gender equality atau kesetaraan gender. Dan kesetaraan gender ini bukanlah upaya untuk menyaingi laki-laki, tetapi sebagai upaya untuk perempuan bisa merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh laki-laki. Dan untuk perempuan jangan pernah takut untuk memperdayakan dirinya masing-masing, dan semua perempuan itu harus saling bersatu, harus saling menguatkan untuk bisa menciptakan pemberdayaan perempuan di dalam masyarakat. Kebetulan kita dari Nusantara nih. Terima kasih kepada Terima kasih Kak teman-teman Bono yang udah udah diklarifikasi, mengasih menjadi informasi kita juga. Semoga video bermanfaat buat teman-teman semua, baik itu yang laki-laki ataupun perempuan, karena kesetaraan gender itu bukan cuma buat perempuan tapi juga buat laki-laki. Dan pentingnya peranan laki-laki dalam menciptakan kesetaraan gender. Terima kasih Kak Bono, terima kasih juga Kak Sinisa. Terima kasih juga kalian berdua. Terima kasih, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Video ini kami buat sebagai tugas ujian akhir mata kuliah Gender dan Politik dengan dosen KIK Arinya. Saya Siti Saratipo dengan yang belakang yang 072. Dan saya Sinsa Safa dengan di belakang 062.